menggerakkan, bergerak menggerakkan, bergerak menggerakkan, bergerak menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya, membawa cita dan cinta untuk anak-anak kita. Selamat pagi Pak Suping. Selamat pagi Pak. Mohon maaf Pak Suping, sesuai dengan jadwal saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Panjenengan. Sebagai pengantar akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan observasi tersebut. Bahwa teknik observasi kelas adalah mengamati proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Sedangkan untuk tujuan observasi kelas ini adalah memperoleh data secara objektif terhadap situasi pembelajaran dan sekitar yang dihadapi guru dalam pengelolaan manajemen kelas yang telah diterapkan. Dengan observasi kelas yang akan saya lakukan, saya dilaksanakan juga dapat membantu guru sebagai pendidik untuk metode pembelajaran yang efektif. Tidak hanya itu, dengan observasi kelas juga memberikan saya kesempatan khusus untuk melihat secara langsung interaksi yang dilakukan antara guru dan siswa, sehingga saya selaku kepala sekolah dapat memberikan umpan balik kepada guru dan membantu mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif dan teratur. Namun meski dari tujuan observasi kelas yang dilakukan, tujuan utama dari observasi kelas adalah memastikan bahwa standar pembelajaran yang telah ditetapkan sudah tercapai dengan baik dan benar-benar berpihak pada murid. Dengan begitu, kepala sekolah mengetahui apakah guru telah menerapkan kurikulum dengan baik atau apakah siswa sudah mendapatkan kenyamanan dalam pembelajaran ataukah belum. Sambil itu, observasi kelas juga dapat membantu memastikan serta mengoptimalkan kualitas pendidikan, sekaligus membantu mengembangkan profesionalitas tenaga yang dimiliki oleh guru dalam hal ini sebagai tenaga pendidik. Itu pengantarnya dapat saya sampaikan meski sebelum Pak Sugi melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ini, saya akan menanyakan beberapa hal. Mohon untuk dijawab oleh Pak Sugi ya. Yang pertama, saya akan bertanya tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan itu apa saja ya? Ini modul ajar sudah saya susun sedemikian saya paling baik di sini. Tujuan pembelajaran kali ini nanti Pak, misalnya itu menitik beratkan kepada mendesain tentang percobaan, tentang materi pembuktian sifat dan cahaya. Itu tujuan yang pertama. Terus yang tujuan yang kedua di sini menitik beratkan pada siswanya, jadi bisa menjelaskan sifat dari cahaya berdasarkan hasil percobaan nanti itu Pak. Itu dua pembelajaran yang sudah saya susun. Baik Pak Sugi, dari tujuannya sudah tertuang dalam modul ajar Pak Sugi. Dan untuk yang kedua Pak Sugi, ini kira area pengembangan yang tidak dicapai itu apa saja? Area di sini juga ada beberapa. Untuk area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran nanti adalah memandu proses pembelajaran yang efektif. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, maksudnya adalah penguatan sosial emosional pembelajaran.
nanti emosi guru ya, terus emosi peserta didik juga ya dalam pembelajaran. Jadi nanti area dikembangkan lagi itu adalah maksudnya berarti proses dalam pembelajaran itu berarti nanti siswa itu beraktif ya, emosinya di situ adalah sosial, emosi sama teman itu sama pengajarnya itu aktif. Coba. Oke, terima kasih Mas Fikri. Nah, untuk menunjang pengembangan tersebut, ini strategi yang sudah dipersiapkan Pak Fikri ini apa saja? Untuk strategi di sini Pak, itu kalau menurut saya yang nanti itu membuat strategi itu terutama di alat ini nanti siswa itu membuat alat percobaan sederhana. Terus yang kedua mungkin ada benda-benda praktek yang lain. Terusan untuk modul itu bentuknya berdiferensiasi, terintegrasi dengan ASE Pak, itu strateginya. Terus nanti juga strateginya dalam pembelajaran itu mengutamakan keaktifan siswa dalam membuat benda-benda prakteknya. Terus yang dalam asesmen nanti strateginya bentuk LKP Pak. Terus untuk pendekatan yang akan digunakan apa yang kira-kira seperti itu? Untuk pendekatan kami menggunakan technological pedagogy content knowledge Pak. Aja ya. Iya, aja Pak. Terus hal-hal lain yang sudah disiapkan ada Pak, itu strateginya nanti ada drama, diskusi, tanya jawab, dan yang paling utama komunikasinya Pak. Karena tadi saya jelas terlihat anak-anak sudah membawa peralatan dari berbagai sekitar yang sudah tidak bisa yang tidak digunakan. Terima kasih Pak Suki. Itu sedikit dari saya cara kali ini. Semoga nanti pelaksanaan pembelajaran bisa sesuai dengan rencana, bisa berlangsung dengan baik dan bisa mengakomodir kebutuhan murid. Ini saya ucapkan terima kasih, selamat untuk Pak Suki melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak Suki. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baik kita berdoa dulu. Silahkan Pak langsung menyampaikannya. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini ada yang nggak masuk? Ada ya, kayaknya ya. Arif, nggak masuk. Kemana ini? Sakit ya, sakit. Ingat, ini musim sudah sering hujan. Ya, kalau berangkat, jadi kalian harus bawa jas hujan. Sehingga tambah kena penyakit. Untuk pembelajaran hari ini, pelajaran ya IPAS, ilmu pengetahuan alam dan kesehatan. Ya.
Untuk materi di sini adalah tentang cahaya. Ya, ini materi kemarin. Tujuan dari pembelajaran kali ini kalian nanti ya mendesain percobaan sederhana tentang sifat cahaya. Jadi pembelajaran kali ini maksimalkan biar kalian tahu sifat cahaya itu ada berapa, nanti kita sebarkan, terusan apa aja percobaan. Tapi untuk hari ini cukup 3 percobaan. Nanti kita buat kelompok nanti ya. Cahaya. Kemarin kita tanya lagi. Kalau kalian di rumah lampunya mati, suasana akan menjadi apa? Gelap. Kenapa? Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya. Terus, kalau di rumah kalian memanfaatkan cahaya untuk apa aja? Penerangan. Jadi biasanya kalau di daerah dulu cahaya selain untuk penerangan juga digunakan untuk energi. Oh, energi Pak Guru? Iya. Kalian di rumah terasa dingin. Kalian bakar-bakar kayu. Ya kan? Selain fungsinya untuk penerangan, cahaya juga untuk membakar energi. Misalkan kalian kedinginan, jadi hangat. Begitu, ya. Tapi yang kita pelajari bukan cahaya untuk energi juga, tapi ini sifatnya, ya. Contohnya seperti ini. Sifat dari cahaya. Yang pertama misalkan ini senter. Tahu senter? Iya, biasanya senter menggunakan tenaga E. Ya. Terus di sini misalkan nanti kalian praktekkan ini. Katakanlah ada kalian menata 3 benda gelap yang berwarna gelap ya. Terus dikasih lubang ukurannya atau kita posisikan sejajar. Kita senterkan atau sorotkan lampu ke sini lubang ini. Ini bisa membuktikan, misalkan nanti kita percobaan ya. Nanti ini materinya dulu. Kira-kira sinar ini kalau ini sejajar, ini bisa sampai ke sini atau tidak? Sampai atau tidak? Sampai. Tapi yang di luar lubang cahaya ini tidak akan bisa menembus karena sifat yang pertama dari cahaya adalah merambat apa? Merambat lurus. Ini sifat yang pertama. Misalkan kayak gini, ini ada senter. Terus dikasih penghalang. Ini termasuk benda berwarna gelap. Ya. Kira-kira bisa tembus ke sana? Apa cahayanya? Tidak bisa karena sifat dari cahaya yang pertama itu adalah merambat lurus. Wah, bisa menggok Pak Guru? Tidak. Kalau tidak ada alat bantu yang lain. Ya, kalau tidak menggunakan alat, cahaya ini tidak bisa berubah arah, ya, atau juga berbelok tidak bisa. Tapi harus menggunakan alat bantu. Ini sifat yang pertama dari cahaya. Sifat yang kedua, saya beri gambaran seperti ini. Misalkan kalian menaruh air dalam gelas yang transparan. Transparan berarti benda yang bening. Ya, kasih air. Terus gelas ini dikasih benda misalkan di sini potlot atau benda yang lain. Kalian pandang dari mana nih?
Di dalam air ini, benda ini seolah bentuknya tidak seperti ini, tapi berbentuk bengkok atau memudar karena sifat dari cahaya yang kedua itu adalah apa? Apa? Selain merambat lurus, sifat cahaya yang kedua apa tadi? Sesuai gambar ini dapat dibiaskan. Ya, dapat dibiaskan. Bias, semakin mudah. Jadi kemarin kita sudah mempelajari ini laut dalam, ini isinya air. Kalau orang mau menyelam ke dasar laut, itu harus menggunakan alat bantu cahaya yang lain. Karena cahaya dari matahari, misalnya ini yang tiada, itu tidak akan bisa menembus ke dasar laut. Semakin banyak airnya, dibalik atau kaca yang berwarna bening, transparan, terus dikasih sorot lampu atau cahaya, kira-kira tembus sampai sini atau tidak? Tembus. Kenapa kok tidak? Ini kan benda bening, katanya kaca, ini juga bening. Seperti apa ini? Jendela menggunakan kaca kan? Juga bening. Kalian sorot lampu, tembus ke sana atau tidak? Tembus. Jadi sifat cahaya yang ketiga itu adalah bisa menembus. Iya. Benda ini. Ini sifat yang ketiga. Cahaya bisa menembus benda ini. Terus sifat yang lain, saya beri gambaran seperti ini. Ini kaca. Tahu pengilau? Pengilau ya, tahu pengilau ya. Kalian sorot lampu, flare. Kira cahaya kemana larinya? Iya. Kalau di cermin kita sorot lampu, dia akan tidak tembus tidak, tapi dia akan memantul. Tapi dengan satu syarat, menggunakan juga air cermin. Kalau kaca biasa tidak, mungkin ada lah bisa, tapi tidak air cermin. Kalau cermin ini cahaya akan memantul. Berarti apa? Sifat dari cahaya apa? Bisa memantul. Tapi harus menggunakan orang, jadi pasti ya, tidak. Ini untuk percobaan yang pertama, kalian menggunakan yang ini. Kalian jadi tinggal melobangi. Terus alasan menggunakan ini. Kita akan mencoba. Terus nanti nempelnya menggunakan isolasi ya. Silakan. Untuk yang percobaan pertama, sudah, jangan dulu. Nanti setiap kelompok itu mengerjakan 3 percobaan. Hasilnya nanti ditulis di lembar LKPD ini. Ya. Terus kalau sudah kalian melakukan percobaan, ditulis hasilnya. Terus nanti kalian setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian melakukan percobaan. Paham ya? Ini untuk diisi LKPD-nya. Buat alatnya dulu. Materinya ini. Silakan dibaca dulu. Terus
kalian aplikasikan dalam bentuk benda yang dapat dicoba untuk mutasi pada saya. Ayo, ada sama tim, ada yang pegang apanya, ada yang gunting apanya, ada yang baca apanya ya. Ini kan kerjasama kelompok. Bulat boleh, kotak juga boleh. Dalam saya ini kan boleh. Saya biasanya kotak boleh, segitiga boleh. Ya. Yang penting tiga-tiganya nanti disejajarkan. Masanya disejajarkan. Kalau sudah dipasang. Ini alasnya juga pakai ini ya. Nanti ditempelkan ke sini. Kita tempel ke sini. Akbar semangat baik. Begitu isolasi semangat. Ingat ya, bersama tim ya. Sedikit kali membuka ya sendiri. Kalau tidak, instalasinya tidak ke yang kelompok B. Kelompok B, ayo balikan ini. Pelan. Nanti kita buktikan. Yang pertama tadi adalah cahaya merambat lurus. Cahaya yang pertama tadi cahaya merambat lurus. Kita buktikan menggunakan alat. Alat yang kalian buat. Rapi. Kalau cara main gunting jadi ini kan laki-laki ini kan. Yang penting dia berdiri tegak, tidak menghalangi lubangnya ini, ya. Gantian ya isolasinya. Ingat sampah jangan dibuang sembarangan. Arta ngamuk tunggu harus tenaganya.
Kenapa lagi? Ya, gantian. Tunggu. Coba nih. Terus ini. Nah, ini boleh. Terus hasilnya kalau cara ditambah LKPD. Tulis. Tulis. Yang kedua nanti ini kakek anak saudara ini. Yang kedua ini ketemu dengan cara center ya. Sekarang ini tadi buatannya gimana? Kalau kita kelihatan ya. Kenapa lagi? Nanti ini apa kayak gimana ini? Coba yang tidak. Air ya. Apa boleh? Dan apa itu apa? Itu terjadi apa yang dipakai aja? Terus dicoba nih yang kelompok B ini diisi ya. Kamu cari peran, pegang center. Terus ini kelihatan kebuka ketiga. Kok malah kepiisi? Udah ketemu, udah garing. Nah, percobaan yang kedua untuk kelompok B. Apa? Kalau yang kelompok B, yang pertama sudah. Yang kedua apa? Menggunakan ini. Silakan, coba. Itu kalau pipanya lurus, kelihatan cahayanya ya. Kalau pipanya dibengkokkan, iya. Tidak ada. Yang lain juga nggak apa-apa, lagi nganggur, nganggur. Ya, ini adalah sifat cahaya kedua. Itu masih lurus ya. Terus percobaan yang ketiga ini. Kalau dilihat dari samping itu terjadi apa namanya? Pembengkokan.
Kelompok A sudah semuanya ya? Kelompok A, kelompok B sudah belum? Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk dipresentasikan ke kelompok? Nah, kamu maju depan, yang sudah siap? Sudah, ini kameranya biar kelihatan kalian. Silakan maju. Yang sudah siap. Terus ini sudah. Kelompok yang lain maju, kelompok yang satunya berarti nanti memperhatikan kalau ada katakan enggak, sudah betul sesuai atau belum, nanti ditanyakan. Silakan. Percobaan ke-1 lurus, percobaan kedua tidak terlihat. Percobaan ketiga belok. Kira-kira kelompok B setuju atau tidak? Boleh. Karena hadiah. Jadi kita ada sesuatu nih. Cahaya merambat lurus. Percobaan kedua cahaya merambat bening tidak kelihatan. Gimana kelompok A setuju atau tidak? Yang ketiga? Gimana? Setuju ya. Yuk. Saya pinjam ya. Kalian kan melakukan percobaan sifat cahaya yang pertama dalam merambat lurus. Mungkin kalian ini koreksi lagi, koreksi. Tadi kalian belum melakukan percobaan yang ini. Misalkan ini kalian membawa sejajar antara tiga ini ya. Itu sampai ke sana. Nah, tadi kalian belum melakukan seperti ini. Misalkan ini kan tiga benda, coba sejajar. Coba kalian salah satu lubang kalian geser bisa. Kira-kira cahaya sampai ke sana atau tidak? Tidak, karena tertutup benda gelap. Ya, jadi tadi kalian dua kelompok belum melakukan seperti itu. Jadi sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus, tidak bisa naik ke sana kemari. Ya. Ini sifat yang pertama. Terus percobaan yang kedua itu menggunakan apa tadi? Teropong. Ya, jadi teropong ya. Karena ini cahaya. Ini sama-sama merambat lurus ya. Kalau kalian teropong atau menggunakan ini pipa, namanya pipa ya. Kelihatan cahayanya. Tapi kalau pipa ini kita bengkokkan, tidak bisa, ya, tidak bisa merambat. Keluar sungai juga berwarna kecil. Misalnya ini warna merah. Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya. Kalau ini, ya, ini. Tapi kalau berwarna-warni nanti bentuk kayak pelangi. Kalau menggunakan alat prisma, saya sekolah kita belum punya prisma. Jadi kalau prisma, ya, kalau kita ini di sini ada bentuk kayak cermin, tapi cermin bentuk warna-warni. Kalau kalian sorot, nanti keluarnya bukan pelangi bukan, tapi keluarnya adalah bentuk cahaya yang warna-warni. Kalian bayangkan seperti lampu singkat apa gitu. Ya, itu kan cahaya. Kalau pembungkusnya warna merah, otomatis cahayanya berwarna merah. Kalau pembungkusnya warna kuning, misalkan itu lampu itu kan ada pembungkusnya ya, kaca dan kaca. Kalau berwarna gelap, otomatis dia berwarna gelap. Warna hijau, jadi cahaya juga dipengaruhi oleh warna seperti itu.
Cuman percobaan seperti itu bisa dilakukan di depan. Ini yang penting. Jadi kesimpulannya di sini, kalian mencoba mempraktekkan kata-kata observasi IPA itu kan pembuktian. Ya, pembuktian dengan cara menggunakan alat sederhana. Misalnya ada alat khusus ada, cuma kita menggunakan bagus. Ini sederhana. Jadi kalau IPA itu harus ada percobaan, pembuktian. Misalkan ada kalimat sifat saya itu merambat lurus, tapi harus kita buktikan dengan cara yang sederhana seperti ini. Oh iya, betul, sifat saya itu adalah merambat lurus. Terus yang tadi sifatnya kedua adalah dapat dibiaskan. Harus ada pembuktian dengan cara tadi sederhana juga, menggunakan gelas untuk minum, terus air, terusan dikasihkan alat untuk akan bias. Jadi bentuk benda ini tidak fokus, orang sesuai. Bisa bengkok, bisa tidak jelas, itu namanya pembiasan. Jadi mata kita ketipu, ya tertipu oleh ini benda sing bentuknya awalnya seperti ini, tapi kalau dimasukkan berubah kan? Tidak sesuai dengan bentuknya. Ya, ini sifat yang kedua. Ya, terus yang ketiga, menembus benda ini. Bisa percobaan seperti ini. Ini kan sudah bening kan? Gelasnya berwarna bening, airnya juga berwarna bening. Sampai sana? Iya. Berarti di sini cahaya itu bisa menembus benda bening. Kalau gelap, tidak bisa. Tapi kalau menggunakan cermin, itu cahaya itu bisa memantul. Kalau kalian pegang HP misalnya. Kan di sini ada kaca, terus kalian sorot ke lampu matahari. Nanti ke lampu sana kelihatan. Itu adalah sifat dari cahaya yang memantul. Bisa dipantulkan dengan cara menggunakan cermin. Ya. Terus yang kelima, diuraikan. Ini hampir sama dengan yang tadi. Dibiaskan hampir sama tapi berbeda ya. Diuraikan ini berarti semakin lama semakin gila. Contohnya di kalian nyorot menggunakan lampu yang disorotkan ke air yang dalam. Itu semakin dalam itu semakin dalam bisa nembus. Dengan kerapatan air ini itu cahaya tidak bisa menembus. Walaupun sebenarnya air ini berwarna kuning, tapi semakin dalam cahaya itu tidak akan bisa menembus. Ya, paham ya? Kira-kira tentang cahaya, ada yang masih belum? Ada yang mau tanya tadi? Berapa? Ya, saya beri gambar untuk isi. Untuk mengevaluasi kalian tentang sifat cahaya. Jangan diisi. Saya beri waktu 15 menit. Silakan diisi. Itu pilihan saya ya, bukan. Menit cukup kayaknya.
masih 5 menit lagi. Oke. Dua menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sudah? Ya, tutupan. Jadi untuk pembelajaran ini itu bisa disambung ke depan, ya. Tapi untuk besok itu tugas kalian adalah apa itu? Merangkum, ya. Kemarin pun sudah dikasih buku cerita merangkum buku cerita. Jadi besok pelajaran apa? Kalau kecoba ada kan? Kamis. Oh, berarti besok Rabu. Bahasa Indonesia berarti membawa hasil kalian yang sudah diselesaikan di rumah, ya. Karena bukunya terus nanti maju sampai satu isinya apa? Nah, setiap buku itu beda-beda itu buku ceritanya ada yang sekarang di Jawa Timur ada nggak? Ada, ya. Adanya buku
pemahaman atau kegiatan sehari-hari. Ya, itu untuk besok. Oke, dari saya cukup sekian untuk sampai hari besok ya. Ya, sekarang kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya, membawa cita dan cinta untuk anak-anak kita. Kami guru penggerak, siap berjuang bersama. Ho, ho, ho. Oh guru penggerak, angkatan 11, bersama kita bisa menciptakan masa depan cerah untuk Indonesia. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami terus belajar, menjadi contoh nyata untuk generasi masa depan. Kami membawa perubahan, membangun pendidikan yang lebih bermakna. Oh guru penggerak, angkatan 11, bersama kita bisa menciptakan masa depan cerah untuk Indonesia. Setiap tantangan akan kami hadapi, dengan ilmu dan kasih kami melangkah pasti. Tak ada yang tak mungkin jika kita Atau kekurangan mas ketika tadi pelaksanaan pembelajaran yang Pak Sugi lakukan kira-kira apa saja gitu? Nanti tadi Pak, tadi untuk hambatan itu awalnya di modul ajar itu sudah saya susun itu menggunakan alat peraga seperti proyektor Pak. Dilalah Pak tadi lampu mati, jadi tadi proyektor tidak digunakan karena lampunya mati. Nah, itu termasuk juga hambatan. Terus strateginya hambatan ya Pak ya. Untuk hambatan yang lain juga itu alat peraganya Pak. Jadi alat peraganya sangat sederhana sekali. Jadi anak yang buat, jadi mungkin tidak bisa semaksimal mungkin digunakan itu Pak. Iya, memang tadi saya melihat Pak untuk alat itu kan anak menunjukkan diri tapi bagus itu Pak tadi. Anak jadi sangat kreatif jadinya. Nah, untuk itu bagaimana ini cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada Pak kira-kira? Untuk tadi untuk hambatan seperti lampu mati mungkin bisa kalau kapasitas kita di SD mungkin tidak bisa ya Pak mengatur lampu mati atau nggak bisa. Cuman untuk yang mengatasi tadi untuk alat peraga mungkin dari guru mungkin bisa istilahnya apa Pak pengadaan alat peraga mungkin itu yang menjadi mengatasi dari hambatan tadi Pak. Nah jadi Pak Sugi untuk ke depan ini selanjutnya ini Pak Sugi akan menggunakan strategi apa Pak agar capaian pembelajaran itu bisa meningkat dari skala yang sebelumnya 7 mungkin nanti bisa menjadi 8 atau mungkin lebih Pak Sugi. Untuk strategi yang untuk ke depan itu akan saya coba ini Pak tetap menggunakan alat peraga seperti proyektor karena alat proyektor itu bisa terutama untuk yang kurang pendengaran atau yang bagaimana kalau melihat gambar itu biasanya video itu ya anak itu lebih antusias terhadap jalannya pembelajaran itu Pak. Jadi itu untuk kedepannya mungkin masih menggunakan alat proyektor itu Pak untuk meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Setelah Pak Sugi kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hal barangkali
ketika proses observasi tadi kurang agak Iya Pak, ya, nggak apa-apa Pak. membawa Itu wajar Pak. perasaan Iya Pak. perasaan yang bagaimana gitu ketika diobservasi. Saya mohon maaf, betul-betul mohon maaf pasti yang sebesar-besarnya, dan semoga ke depan capaian pembelajaran bisa meningkat, dan mohon juga Pak untuk ditularkan ke guru-guru yang lain, barangkali yang juga memerlukan bimbingan, juga mohon untuk diimbaskan atas pengalaman yang Bapak sudah laksanakan, karena saya rasa sudah cukup bagus Pak tadi pembelajarannya. Demikian Pak Siki, Makasih Pak. silakan melanjutkan aktivitas selanjutnya Pak Siki. Iya Pak. Mohon maaf Pak Siki ya. Makasih Pak ya. Makasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Kami melangkah penuh percaya, membawa cita dan cinta.